Berkat wejangan dari Bapak, aku selamat dari tumbal pesugihan majikan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Raka duduk di beranda rumahnya sambil memandangi jalan tanah yang membelah desanya. Tas butut sudah ia siapkan di samping kursi bambu. Isinya tidak banyak. Hanya beberapa potong baju, sarung peninggalan bapaknya, dan sedikit bekal makanan untuk perjalanan. Hari itu ia resmi meninggalkan kampung untuk merantau ke kota. Sejak kecil, Raka terbiasa hidup pas-pasan. Bapaknya seorang petani, ibunya sudah lama meninggal. Penghasilan dari sawah tidak seberapa, cukup untuk makan sehari-hari, tapi tidak lebih. Karena itu, saat ada tawaran bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota dari salah satu tetangga, Raka langsung menerimanya. Bapaknya sebenarnya berat melepas Raka. Malam sebelumnya, bapaknya sempat duduk lama di sampingnya. "Kamu anak laki-laki satu-satunya. Bapak cuma bisa pesen, jangan tinggalin sholat. Jangan lupa wirid yang Bapak ajarkan. Dunia luar itu beda sama desa. Ada yang kelihatan jahat, ada juga yang tak kasat mata," ucap bapaknya sambil menatap lurus. Raka hanya mengangguk. Ia tidak terlalu paham maksud ucapan itu, tapi tidak mau membantah. Baginya, kerja di kota adalah harapan baru untuk membantu bapaknya yang sudah tua. Pagi harinya, seorang kenalan yang sudah lebih dulu bekerja di kota menjemputnya. Mereka naik bus yang penuh sesak, duduk berhimpitan dengan penumpang lain. Raka tidak banyak bicara, pikirannya bercampur antara cemas dan penasaran. Ia membayangkan gedung-gedung tinggi, jalan ramai, dan kehidupan modern yang sering ia dengar dari orang-orang desa yang pulang merantau. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Saat bus memasuki wilayah kota, Raka melongo melihat jalan yang dipenuhi kendaraan. Klakson bersahutan, orang-orang berjalan cepat, dan toko-toko berjajar tanpa henti. Semuanya terasa asing baginya yang terbiasa dengan suasana desa yang sepi. Bus akhirnya berhenti di terminal besar. Dari sana, Raka dan temannya naik angkot menuju rumah majikan tempat ia akan bekerja. Raka sempat beberapa kali bertanya, "Rumahnya gede, Mas." Temannya hanya mengangguk pelan. "Kamu bakal kaget lihatnya. Tapi ingat, kerja aja yang bener, jangan banyak tanya." Setengah jam kemudian, mereka sampai di depan rumah besar, bercat putih dengan pagar tinggi. Di depan pintu gerbang ada pos penjaga. Raka memandangi bangunan itu dengan kagum sekaligus gentar. Rumah itu lebih mirip villa ketimbang rumah biasa. Halaman luas, mobil-mobil mewah terparkir rapi, dan ada beberapa pekerja yang sibuk membersihkan. Seorang pria paruh badan dengan raut wajah dingin keluar menyambut. Dialah Pak Wiryo, majikan tempat Raka bekerja. Tubuhnya gemuk, memakai kemeja rapih dan matanya tajam. Tanpa banyak basa-basi, hanya berkata, "Kamu Raka, mulai besok ikut aturan di sini. Jangan bikin masalah. Kalau nurut, kamu aman." Raka mengangguk patuh. Ia tidak berani menatap lama-lama. Sejak awal, tatapan Pak Wiryo membuatnya merasa seperti sedang diawasi. Hari pertama bekerja, Raka dikenalkan pada beberapa pembantu lain. Ada yang bagian dapur, ada yang bagian kebun, ada juga yang bertugas membersihkan dalam rumah. Semuanya tampak sibuk, jarang mengobrol. Saat Raka mencoba menyapa, mereka hanya menjawab seadanya, lalu kembali bekerja dengan wajah murung. Malam itu, Raka ditempatkan di kamar kecil di belakang rumah. Kasurnya tipis, hanya ada kipas angin tua dan jendela kecil yang menghadap ke kebun. Meski sederhana, Raka bersyukur masih ada tempat untuk tidur. Ia berbaring sambil memikirkan wejangan bapaknya. Dengan suara lirih, ia membaca doa yang biasa diajarkan sejak kecil sebelum memejamkan mata. Beberapa hari berlalu, Raka mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Ia membantu membersihkan halaman, mencuci piring, dan kadang ikut mengangkat barang belanjaan. Tapi ada hal yang membuatnya heran. Setiap kali malam tiba, terutama menjelang Jumat, suasana rumah mendadak terasa berbeda. Beberapa pembantu terlihat lebih murung, bahkan ada yang pura-pura sakit agar tidak ditugaskan mendekati bagian rumah tertentu. Ia juga memperhatikan satu ruangan besar di ujung lorong lantai bawah. Pintu ruangan itu selalu terkunci rapat. Setiap kali ia lewat, hawa dingin terasa menusuk kulit. Ia sempat ingin bertanya pada pembantu senior, tapi mereka buru-buru mengalihkan topik. Suatu sore, Raka memberanikan diri bertanya pada salah satu pembantu tua yang sedang duduk di dapur. "Mbah,
"Itu kamar di ujung kok nggak pernah dibuka ya?" tanyanya polos. Orang tua itu menatapnya tajam lalu berbisik lirih, "Kalau mau selamat, jangan pernah kepo. Anggap aja nggak ada ruangan itu." Setelah berkata begitu, ia langsung berdiri dan meninggalkan dapur. Raka jadi makin penasaran, tapi juga merasa ada yang janggal. Ingatannya kembali pada pesan bapaknya tentang dunia luar yang penuh bahaya. Ia tidak tahu apakah maksud bapaknya berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Beberapa kali, saat tengah malam ia mendengar suara seperti gamelan dari arah kamar terkunci itu. Irama musiknya pelan, tapi menyeramkan karena terdengar di saat semua orang tidur. Ia sempat mengira itu hanya perasaan, tapi ketika keluar kamar, ia melihat beberapa pembantu lain juga terbangun. Mereka hanya saling pandang dengan wajah pucat tanpa berani bicara. Keesokan paginya, salah satu pembantu yang biasanya menyapu halaman tidak terlihat. Saat Raka menanyakan, jawaban yang ia dapat hanya singkat, "Sudah pulang kampung." Anehnya, barang-barangnya masih tersimpan di kamar. Hal itu membuat Raka semakin curiga meski ia memilih diam karena takut menimbulkan masalah. Meski begitu, Raka tetap berusaha menjalani hari-harinya dengan wajar. Ia tidak ingin dicap pembuat onar di tempat baru. Tapi rasa tidak nyaman itu terus menghantuinya. Kadang saat sedang mencuci piring di malam hari, ia merasa ada bayangan yang bergerak di sudut mata. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Satu malam, ketika hendak tidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, bapaknya datang menemuinya di kamar kecil. Bapaknya hanya berkata singkat, "Jangan takut, teruskan doa yang Bapak ajarkan. Itu bentengmu." Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa lagi, berharap mimpi itu hanya bunga tidur. Pekerjaan sehari-hari di rumah Pak Wiryo sebenarnya tidak terlalu berat. Raka hanya perlu membantu menyapu halaman, membersihkan ruang tamu, dan kadang disuruh mengangkat barang belanjaan dari pasar. Meski begitu, ia mulai merasa ada hal yang tidak wajar di balik rutinitas itu. Setiap kali hari mendekati malam Jumat, suasana rumah seperti berubah. Para pembantu yang biasanya bekerja tanpa banyak bicara, mendadak jadi lebih pendiam. Ada yang memilih cepat-cepat tidur. Ada juga yang sengaja mencari alasan sakit supaya tidak diberi tugas tambahan. Raka awalnya menganggap itu kebetulan, tapi setelah berulang kali terjadi, ia mulai yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, ketika ia hendak mencuci peralatan makan di dapur, telinganya menangkap suara aneh, seperti suara gamelan yang dimainkan perlahan, samar, tapi jelas terdengar. Suara itu berasal dari arah kamar besar di ujung lorong, ruangan yang selama ini selalu terkunci. Raka berhenti menggosok piring, berusaha mendengarkan lebih jelas. Semakin lama, suara gamelan itu makin terasa nyata, seakan ada pesta kecil yang digelar di balik pintu. Ia melongo keluar dapur, berharap ada pembantu lain yang juga mendengar. Ternyata, ada dua orang yang juga berdiri di lorong dengan wajah pucat. Mereka saling pandang, lalu buru-buru masuk kamar masing-masing tanpa sepatah kata. Raka bingung. Rasa penasaran mendorongnya melangkah beberapa langkah mendekati pintu terkunci itu. Tapi sebelum ia sempat dekat, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Seorang pekerja senior bernama Darmin menepuk bahunya. Dengan suara rendah, Darmin berkata, "Kalau mau panjang umur, jangan pernah dekat-dekat ruangan itu." Setelah berkata begitu, Darmin langsung pergi meninggalkan lorong. Sejak kejadian itu, Raka tidak bisa tenang. Siang harinya ia mencoba menanyakan pada pembantu lain, tapi mereka selalu menghindar. Ada yang pura-pura tidak dengar, ada juga yang langsung pergi dengan alasan sibuk. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa membuat rasa curiga Raka semakin kuat. Ada seorang pembantu baru bernama Sandi, yang direkrut untuk membantu bagian kebun. Sandi masih muda, usianya tidak jauh dari Raka. Mereka sempat mengobrol akrab saat sama-sama makan malam. Namun keanehan muncul hanya beberapa hari setelahnya. Saat pagi tiba, Sandi tidak terlihat di halaman seperti biasa. Raka mencari ke kamarnya, tapi kasurnya kosong. Baju-bajunya masih ada, sandal jepitnya juga tertinggal. Ketika ditanyakan pada salah satu pembantu lama, jawabannya singkat. Dia sudah pulang kampung. Jawaban itu terasa janggal. Kalau benar pulang kampung, kenapa barangnya masih tertinggal? Dan kenapa ia pergi tanpa berpamitan sama sekali?
Raka mencoba menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut, tapi pikirannya terus memutar kemungkinan buruk. Malam berikutnya kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Saat sedang membawa air dari sumur, Raka melihat sesuatu bergerak di sudut halaman. Ia mengira itu hanya bayangan pepohonan, tapi saat ia memperhatikan lebih seksama, sosok hitam tinggi besar tampak melintas cepat lalu menghilang di dekat ruangan yang selalu terkunci itu. Raka terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak yakin apakah itu manusia atau sesuatu yang lain. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Keesokan harinya, Raka mencoba mencari penjelasan dari Darmin, satu-satunya orang yang sebelumnya sempat mengingatkan dirinya. Saat mereka berdua sedang membersihkan gudang, Raka memberanikan diri bertanya, "Pak, sebenarnya apa yang ada di ruangan itu? Kenapa banyak orang tiba-tiba hilang?" Darmin menatapnya lama, lalu mendekatkan wajahnya. Dengan suara nyaris berbisik, ia menjawab, "Kamu masih baru, jadi anggap aja nggak tahu apa-apa. Percaya sama saya, kalau kamu banyak tanya, kamu bisa jadi korban berikutnya." Wajah Darmin tampak serius, seolah ia benar-benar menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Jawaban itu membuat Raka semakin gelisah. Ia ingat wejangan bapaknya sebelum berangkat, jangan tinggalkan doa, jangan lupa amalan yang diajarkan. Malam itu, sebelum tidur, Raka duduk bersila di kasur tipisnya, membaca doa yang biasa ia hafalkan sejak kecil. Ia berharap doa itu bisa membuatnya tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Menjelang tengah malam, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih keras daripada biasanya. Raka menutup telinga dengan bantal, tapi suaranya tetap tembus. Ia merasa seolah gamelan itu dimainkan tepat di depan pintunya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Perlahan, langkah itu mendekat ke arah kamarnya. Raka menahan nafas, menatap pintu dengan tubuh gemetar. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Pintu tidak diketuk, tapi ia bisa mendengar nafas berat di luar sana. Ia menunduk, membaca doa berulang-ulang. Setelah beberapa menit, suara langkah itu menjauh, diikuti suara gamelan yang semakin lama, semakin pudar. Raka tidak berani keluar kamar sampai fajar tiba. Keesokan harinya, ia kembali mendengar kabar aneh. Salah satu pembantu perempuan yang biasanya bertugas di dapur juga menghilang, sama seperti kasus Sandi. Alasannya disebut pulang kampung mendadak. Raka semakin yakin ada yang salah di rumah itu. Meski ketakutan mulai menghantui, ia merasa dirinya tidak boleh tinggal diam. Ia sadar bahwa cepat atau lambat, ia bisa mengalami hal yang sama seperti teman-temannya yang hilang. Yang satu-satunya bisa ia andalkan hanyalah doa dan wejangan bapaknya. Hari-hari berikutnya, Raka menjalani pekerjaan dengan perasaan was-was. Setiap kali melewati lorong panjang yang menuju ruangan terkunci, bulu kuduknya merinding. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang menunggu. Raka mulai merasa sedikit terbantu setelah ada pembantu baru bernama Bagas. Usianya hampir sebaya, wajahnya ceria, dan sikapnya ramah. Berbeda dengan pembantu lain yang lebih banyak diam, Bagas sering mengajak ngobrol. Mereka cepat akrab, apalagi karena sering mendapat tugas yang sama, menyapu halaman, mengangkat barang, atau membersihkan gudang. Di sela-sela pekerjaan, mereka sering curhat soal kehidupan masing-masing. Bagas bercerita kalau ia berasal dari desa yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampung Raka. Ia merantau karena ingin membantu orang tuanya yang sakit-sakitan. "Aku cuma pengen kirim uang tiap bulan, biar bapak sama emak nggak terlalu susah," katanya suatu sore sambil menyapu halaman. Raka merasa senasib. Itu membuat mereka semakin dekat. Malam-malam setelah kerja, mereka kadang duduk di dapur, minum teh sambil ngobrol ringan. Sesekali Bagas menyinggung keanehan di rumah besar itu, tapi selalu dengan suara pelan. "Kamu ngerasa nggak, Ra? Malam Jumat kok selalu ada suara kayak musik Jawa?" tanyanya. Raka hanya mengangguk. Ia juga mendengar hal yang sama, tapi mereka berdua sepakat untuk tidak terlalu membicarakan itu di depan pembantu lain. "Takutnya kita malah dicap bikin masalah," kata Bagas. Hari-hari terasa sedikit lebih ringan bagi Raka
karena ada teman yang bisa dipercaya. Namun, keadaan berubah tiba-tiba. Suatu pagi, Raka bangun lebih awal karena hendak mengambil air. Saat melewati kamar Bagas, ia melihat pintunya terbuka. Raka mengira Bagas sudah bangun lebih dulu, tapi saat ia melongok, kamarnya kosong. Kasur masih berantakan, selimut tersingkap, seolah pemiliknya pergi terburu-buru. Raka tidak langsung curiga. Ia berpikir mungkin Bagas sudah di halaman atau dapur. Tapi setelah bekerja sampai siang, Bagas tidak muncul juga. Raka mulai bertanya pada beberapa pembantu lain, tapi jawaban mereka sama. Katanya sudah pulang kampung. Raka terdiam. Jawaban itu membuatnya merasa aneh. Kenapa mendadak sekali? Bagas tidak pernah bilang apa-apa soal rencana pulang. Semalam mereka masih ngobrol di dapur, membicarakan rencana kirim uang ke orang tua. Rasanya tidak mungkin ia pergi tanpa pamit. Kecurigaan Raka semakin besar ketika ia menemukan sepasang sendal milik Bagas tercecer di dekat lorong yang menuju kamar terkunci. Sendal itu masih baru, Raka tahu betul karena Bagas membelinya di pasar beberapa hari lalu. Kalau memang benar pulang kampung, kenapa sendalnya tertinggal di situ? Sejak saat itu, perasaan Raka tidak tenang. Ia mencoba menanyakan lebih lanjut pada salah satu pembantu senior, tapi hanya dijawab dingin. "Sudahlah, jangan banyak tanya, kamu kerja aja yang benar," kata orang itu sambil menghindari tatapan. Ia semakin yakin ada yang tidak beres di rumah itu. Malamnya ia sulit tidur. Bayangan tentang Bagas terus muncul di kepalanya. Ia teringat bagaimana Bagas bercerita tentang keluarganya, tentang keinginannya untuk terus bekerja supaya bisa membantu orang tua. Semua itu tidak masuk akal kalau tiba-tiba ia kabur tanpa jejak. Saat sedang gelisah di tempat tidur, telinganya kembali menangkap suara gamelan dari arah kamar terlarang. Kali ini bunyinya lebih jelas daripada biasanya. Ia menutup mata, mencoba mengabaikan, tapi rasa takut makin kuat. Apalagi ia merasa seolah suara itu semakin dekat dengan kamarnya. Tidak lama kemudian, ia melihat sesuatu bergerak di pojok ruangan. Sosok hitam tinggi muncul perlahan, berdiri diam menatap ke arahnya. Raka terkejut, tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Wajah makhluk itu tidak jelas, hanya tampak bayangan pekat dengan mata merah menyala. Raka langsung teringat wejangan bapaknya sebelum ia merantau. Dengan suara gemetar, ia mulai membaca doa yang diajarkan sejak kecil. Awalnya suaranya pelan, tapi lama-lama semakin tegas. Bayangan hitam itu terlihat mundur sedikit demi sedikit, lalu lenyap begitu saja. Setelah kejadian itu, Raka semakin sadar bahwa apa yang dikatakan bapaknya memang benar. Dunia luar menyimpan banyak bahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kalau bukan karena doa, mungkin malam itu ia sudah celaka. Pagi harinya, ia berusaha mencari tahu kabar Bagas dari majikan langsung. Saat Pak Wiryo lewat di halaman, Raka memberanikan diri bertanya, "Pak, Bagas beneran pulang kampung ya? Soalnya barang-barangnya masih ada di kamar." Pak Wiryo menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. "Anak itu memang pulang mendadak. Jangan ikut campur urusan orang lain. Fokus aja kerja, ngerti?" Suaranya terdengar tegas, membuat Raka tidak berani bertanya lebih jauh. Meskipun begitu, rasa penasaran Raka tidak hilang. Malam-malam berikutnya, ia semakin rajin membaca amalan sebelum tidur. Ia percaya hanya itu yang bisa melindunginya dari sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan tangan kosong. Namun semakin sering ia berdoa, semakin jelas pula gangguan yang ia alami. Suara gamelan muncul hampir tiap malam, tidak hanya saat malam Jumat. Kadang terdengar suara langkah kaki di lorong, kadang terdengar seperti orang berbisik memanggil namanya. Suatu malam, saat Raka hampir terlelap, ia mendengar suara berbisik dari bawah jendela kamarnya. Ra, suaranya mirip Bagas. Jantung Raka berdetak kencang. Ia bangkit, mendekati jendela dengan hati-hati, tapi saat menengok keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya kebun gelap dengan pohon besar yang bergoyang tertiup angin. Raka mundur pelan, menutup jendela rapat-rapat, lalu kembali duduk di kasur sambil menggenggam sarung peninggalan bapaknya.
Dengan bibir bergetar, ia melafalkan doa lagi dan lagi, berharap apapun yang mengganggunya segera pergi. Hari-hari setelah hilangnya Bagas membuat Raka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang menyeramkan di balik kekayaan Pak Wiryo. Semua kejanggalan yang dia lihat, mulai dari sendal tercecer, suara gamelan, hingga sosok bayangan di kamarnya, seperti potongan-potongan tanda yang menunjuk pada satu hal, yaitu ada rahasia gelap yang sedang ditutupi di rumah besar itu. Raka tahu ia harus berhati-hati. Ia tidak bisa percaya begitu saja pada alasan yang diberikan majikan maupun pembantu lain. Dan yang paling penting, ia mulai sadar bahwa bisa jadi dirinya juga masuk dalam bahaya yang sama. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Perasaannya makin kacau sejak hilangnya Bagas. Rasa penasaran bercampur takut membuat pikirannya terus berputar. Suara gamelan kembali terdengar, lebih keras dari biasanya, seakan dimainkan di ruang dekat kamarnya. Raka menggenggam sarung peninggalan bapaknya, jantungnya berdetak kencang, tapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Ia berjalan pelan di lorong rumah besar itu. Lampu-lampu padam, hanya ada cahaya samar dari pelita kecil yang tergantung di dinding. Semakin mendekati kamar terkunci, suara gamelan makin jelas, bercampur dengan suara orang bergumam entah membaca apa. Aroma kemenyan tercium menusuk hidung, membuat kepala Raka sedikit pusing. Dengan hati-hati, Raka mendekat ke pintu kamar yang selama ini jadi sumber misteri. Dari celah kecil di dekat kusen, ia bisa melihat bagian dalam ruangan. Pandangan pertamanya langsung membuat napasnya tercekat. Di dalam kamar, Pak Wiryo duduk bersila di depan sebuah meja kayu rendah. Di atasnya tersusun sesajen, kepala ayam, bunga 7 rupa, kendi berisi air, serta uang lembaran yang berserakan. Di samping meja, kemenyan mengepul, asapnya membentuk lingkaran yang tebal. Tapi yang membuat bulu kuduk Raka merinding bukan itu. Di hadapan Pak Wiryo berdiri sosok tinggi besar, tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Suara gamelan ternyata bukan berasal dari alat musik, melainkan seperti muncul begitu saja dari ruangan itu. Raka menutup mulut dengan tangannya agar tidak bersuara. Tubuhnya gemetar hebat, tapi matanya tetap menempel di celah pintu. Matanya lalu tertuju ke sisi ruangan. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat perutnya terasa mual. Tubuh Bagas terbaring kaku di atas tikar pandan. Wajahnya pucat, matanya terpejam, dan dadanya tidak lagi bergerak. Ya Allah, bisik Raka dalam hati. Ia hampir menjerit, tapi buru-buru menahan diri. Ia sadar Bagas sudah menjadi korban. Tubuhnya dipersembahkan sebagai tumbal. Pak Wiryo mulai berbicara dengan suara pelan, seperti melakukan perjanjian. Ambil tumbal ini, berikan aku kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar, katanya. Suaranya terdengar tegas, seolah tidak takut sama sekali dengan sosok menyeramkan itu. Makhluk tinggi itu bergerak mendekat ke arah tubuh Bagas. Tangannya panjang, hitam, dengan jari-jari yang runcing. Perlahan ia menyentuh tubuh Bagas, dan sesaat kemudian, gamelan semakin keras seperti mencapai puncak. Raka mundur setapak, napasnya makin sesak. Saat itu, entah kenapa, matanya bertemu dengan mata makhluk itu, seolah makhluk itu tahu ada yang mengintip. Raka panik. Ia segera teringat wejangan bapaknya, jangan pernah tinggalkan doa. Dengan terbata-bata, ia membaca ayat yang diajarkan sejak kecil. Ajaib, pandangan makhluk itu seperti tidak bisa menembus dirinya. Mata merah itu memandang lurus ke arah pintu, tapi tidak bereaksi. Raka terus membaca, menahan napas, hingga akhirnya makhluk itu kembali menghadap Pak Wiryo. Namun, ketenangan itu hanya sebentar. Pak Wiryo tiba-tiba menoleh ke arah pintu. Pandangannya tajam, seperti menyadari sesuatu. Ia berhenti membaca mantra, lalu berdiri. Siapa di luar sana? Suaranya menggema, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Raka buru-buru mundur, mencoba melangkah sepelan mungkin agar tidak ketahuan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Suara langkah Pak Wiryo terdengar mendekat ke pintu. Raka hampir lari, tapi ia ingat kalau suara langkah bisa menimbulkan kecurigaan lebih besar. Ia bersembunyi di balik lemari tua di ujung lorong.
menahan napas sekuat tenaga. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari celah bayangan terlihat wajah Pak Wiryo menatap keluar, matanya menyapu lorong. Beberapa detik itu terasa seperti berjam-jam bagi Raka. Untungnya, setelah tidak menemukan siapapun, pintu ditutup kembali. Suara gamelan perlahan mengecil, lalu hilang. Raka tetap bersembunyi cukup lama, memastikan semuanya benar-benar aman. Setelah yakin tidak ada suara lagi, ia kembali ke kamarnya dengan langkah pelan. Tubuhnya masih gemetar, pikirannya kacau. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Pikirannya terus membayangkan wajah Bagas yang sudah tak bernyawa. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Keesokan paginya, suasana rumah tetap berjalan normal. Para pembantu bekerja seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi bagi Raka, semuanya berubah. Ia tahu rahasia besar majikannya. Kekayaan Pak Wiryo ternyata dibangun di atas tumbal manusia. Siang itu, saat Raka sedang menyapu halaman, Pak Wiryo tiba-tiba menghampiri. "Raka," katanya dengan suara datar, "semalam aku merasa ada yang berkeliaran di dekat kamar itu. Kamu di mana?" Pertanyaan itu membuat Raka hampir kehilangan kendali. Ia berusaha menenangkan diri, lalu menjawab, "Saya tidur, Pak. Saya nggak kemana-mana." Pak Wiryo menatap tajam seolah mencoba membaca wajahnya. Raka menunduk, tidak berani menatap balik. Setelah beberapa saat, juragan itu hanya mengangguk singkat. "Yah, kalau begitu, jaga sikapmu. Di rumah ini ada aturan. Jangan sampai melanggar." Setelah Pak Wiryo pergi, Raka menghela napas panjang. Hatinya semakin yakin kalau dirinya sedang diawasi. Sejak malam itu, ia makin rajin berdoa dan wirid. Setiap detik, ia merasa nyawanya terancam. Ia tidak tahu kapan Pak Wiryo benar-benar yakin ada yang mengintip ritualnya. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, dirinya bisa saja jadi korban berikutnya. Namun satu hal jelas, wejangan bapaknya bukan hanya nasihat kosong. Doa yang selalu ia baca adalah pelindung nyata yang membuat dirinya selamat malam itu. Tanpa itu, mungkin ia sudah lenyap menyusul Bagas. Sejak malam ketika Raka mengintip ritual, hidupnya tidak pernah tenang lagi. Ia merasa gerak-geriknya selalu diperhatikan. Setiap kali berpapasan dengan Pak Wiryo, tatapan mata juragannya seperti menyelidik. Beberapa hari kemudian, sikap Pak Wiryo mendadak berubah. Yang biasanya dingin, kini jadi ramah pada Raka. Saat makan malam, Raka dipanggil untuk duduk bersama, diberi lauk daging empuk yang jarang ia cicipi. Bahkan, Pak Wiryo sempat menepuk bahunya sambil berkata, "Kamu rajin ya, Ra? Kalau terus begini, bulan depan aku kasih bayaran lebih besar." Bagi pembantu lain, itu mungkin kabar gembira. Tapi bagi Raka, justru sebaliknya. Hatinya gelisah. Semua sikap manis itu terasa janggal, seakan ada maksud tersembunyi. Ia hanya mengangguk sopan, lalu kembali ke pekerjaannya. Malam-malam berikutnya, perhatian Pak Wiryo makin aneh. Raka diberi tugas lebih ringan dibanding pembantu lain. Ia tidak perlu ikut angkat barang berat atau kerja kasar. Bahkan suatu sore, juragan itu memberinya setoples kue mahal. Katanya hadiah untuk anak yang rajin. "Terima kasih, Pak," jawab Raka singkat. Namun dalam hati, ia semakin yakin kalau semua itu hanyalah cara untuk membuatnya lengah. Hari berganti dan akhirnya tiba lagi malam Jumat. Hawa rumah terasa berbeda sejak sore. Angin dingin berhembus dan aroma kemenyan samar-samar sudah tercium dari arah kamar terlarang. Raka berusaha menahan diri agar tidak panik. Ia terus membaca doa dalam hati, seperti kebiasaan yang diajarkan bapaknya. Sekitar pukul 10 malam, Pak Wiryo datang menghampiri Raka yang sedang merapikan peralatan dapur. "Raka," katanya tenang, "malam ini aku butuh bantuanmu. Ada pekerjaan khusus. Kamu ikut aku ke kamar ujung." Mendengar itu, tubuh Raka langsung kaku. Inilah saat yang ia takutkan. Ia tahu benar apa yang menunggu dia di dalam kamar itu. Namun ia tidak punya pilihan. Menolak bisa menimbulkan curiga dan malah mempercepat ajalnya.
Dengan langkah berat, ia mengikuti Pak Wiryo menyusuri lorong. Sesampainya di depan kamar terkunci, juragan itu membuka gembok besar dengan kunci besi. Pintu berderit saat didorong, mengeluarkan suara seram yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Begitu masuk, pintu langsung ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Hawa panas bercampur bau kemenyan memenuhi ruangan. Sesajen sudah tertata rapi di atas meja. Di sekelilingnya, lilin-lilin menyala, memancarkan cahaya temaram. Raka menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang seolah hendak meloncat keluar. Ia berdiri di pojok, pura-pura menunggu perintah. Sementara itu, Pak Wiryo duduk bersila di depan sesajen, mulai melantunkan bacaan aneh dengan bahasa yang tidak dimengerti Raka. Tak lama kemudian, udara di ruangan bergetar. Suara gamelan lirih terdengar, semakin lama semakin keras. Dari sudut gelap, bayangan besar muncul perlahan. Tubuh hitam menjulang, matanya merah menyala, dan wajahnya menoleh langsung ke arah Raka. Tatapan itu menusuk, penuh amarah, seolah lapar dan menginginkan korban. Nafas Raka tercekat, tubuhnya gemetar, kakinya ingin lari, tapi pintu sudah terkunci. Pak Wiryo menunjuk Raka sambil berteriak lantang, "Ambil dia, jadikan tumbal, penuhi perjanjianku." Mendengar itu, wajah Raka pucat pasi. Kini jelas, dirinya sudah dipilih sebagai korban berikutnya. Bayangan hitam melangkah mendekat, suaranya menggeram rendah. Raka panik, otaknya kosong. Namun di tengah ketakutan, ia mendengar suara bapaknya di dalam ingatan. "Nak, jangan pernah tinggalkan doa, itulah pelindungmu." Dengan sisa keberanian, Raka mulai membaca doa yang dihafalnya sejak kecil. Suaranya bergetar, tapi ia terus melafalkannya berulang kali. Saat doa itu keluar dari mulutnya, sesuatu terjadi. Lilin-lilin berkelip, lalu apinya bergoyang hebat. Asap kemenyan yang tadinya melingkar indah, berubah liar, berputar-putar seperti angin puting beliung. Bayangan hitam yang hendak menerkam tiba-tiba berhenti. Matanya menyipit, lalu mengeluarkan raungan keras yang membuat telinga Raka sakit. Tubuh makhluk itu bergetar, seakan terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Wiryo kaget, ia berusaha menenangkan makhluk itu dengan terus membaca mantranya. Tapi suaranya malah terseret arus angin yang mengguncang ruangan. "Tidak mungkin, kenapa ini bisa terjadi?" teriak Pak Wiryo. Tapi Raka tidak berhenti. Semakin keras raungan makhluk itu, semakin mantap ia membaca doa. Rasa takut berubah jadi keyakinan. Ia sadar hanya doa itu yang bisa menyelamatkan nyawanya. Suasana ruangan makin kacau, dinding-dinding bergetar, sesajen berterbangan, kendi air pecah menghantam lantai. Lilin satu persatu padam, hanya menyisakan cahaya redup dari bara kemenyan. Makhluk hitam itu kini berteriak kesakitan. Tubuhnya mengerut, matanya memerah semakin pekat, lalu meledakkan suara menggelegar. Pak Wiryo terhuyung ke belakang, wajahnya penuh keringat dingin. "Berhenti, diam kau!" bentaknya pada Raka, tapi doa itu terus mengalir tanpa henti. Makhluk itu menoleh ke arah juragan kaya itu, lalu menggeram keras, seakan marah karena perjanjian tidak berjalan sesuai rencana. Tubuhnya membesar, kemudian mendekati Pak Wiryo. Juragan itu mundur ketakutan, wajahnya pucat pasi. "Tunggu, jangan ambil aku!" teriaknya panik. Tapi makhluk itu tak peduli. Raungannya semakin keras, menimbulkan getaran di lantai. Ia melayangkan tangan panjangnya ke arah Pak Wiryo, membuat pria tua itu jatuh tersungkur. Raka menyaksikan semua itu dengan tubuh gemetar. Ia tidak tahu apakah harus lari atau tetap berdoa. Namun ia sadar, pintu masih terkunci, satu-satunya pelindung hanyalah doa yang ia baca. Suasana ruangan makin menakutkan. Gamelan berdentum keras, seperti ribuan gong dipukul bersamaan. Udara pengap, seolah sulit bernafas. Pak Wiryo kini benar-benar ketakutan. Ia berusaha kabur, tapi makhluk itu menghadanginya. "Tidak, jangan ambil aku!" teriaknya histeris. Raka terus fokus pada doanya.
Perlahan cahaya samar muncul dari arah dirinya, membuat makhluk itu meringis kesakitan. Ia mengibaskan tangannya ke arah Raka, tapi seakan ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Konflik mencapai puncaknya. Kini jelas Raka bukan lagi korban. Justru Pak Wiryo yang mulai jadi sasaran amukan makhluk hitam itu. Namun Raka belum bisa lega. Ia tahu jika ia berhenti berdoa, makhluk itu bisa saja kembali menyerangnya. Di tengah kekacauan itu, hanya ada satu pertanyaan di benaknya. Apakah ia akan berhasil keluar hidup-hidup dari ruangan terkutuk ini? Ruangan itu semakin kacau. Asap kemenyan memenuhi udara, membuat pandangan buram. Lantai berguncang, seakan ada gempa yang hanya terjadi di kamar itu. Raka berdiri di sudut, tubuhnya gemetar, tapi mulutnya tidak berhenti melantunkan doa. Makhluk hitam yang tadi hendak menerkamnya, kini berbalik arah. Matanya menyala, menatap Pak Wiryo dengan amarah yang tak bisa dibendung. Sesaat kemudian, makhluk itu menggeram keras, lalu menghantam tubuh majikannya. Pak Wiryo jatuh terhempas, wajahnya penuh ketakutan. "Tidak, jangan aku, dia yang jadi korban!" teriaknya panik. Tapi makhluk itu tidak mendengarkan. Tubuh juragan itu seperti disedot sesuatu. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka tapi tidak keluar suara. Raka hanya bisa menatap. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu ia tidak boleh berhenti berdoa. Doa itu adalah satu-satunya hal yang membuat dirinya tetap selamat. Makhluk itu semakin menggila. Suara raungannya membuat kaca jendela retak. Lilin yang tersisa padam satu persatu. Dalam keributan itu, Raka melihat pintu kamar terbuka sedikit karena hentakan tadi. Inilah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Dengan cepat, ia mundur pelan-pelan ke arah pintu, tetap menjaga lantunan doa agar tidak terputus. Saat makhluk itu fokus pada Pak Wiryo, Raka berlari sekuat tenaga dan mendorong pintu hingga terbuka lebar. Angin malam langsung menerpa wajahnya begitu keluar dari kamar terlarang itu. Tanpa menoleh lagi, ia lari melewati lorong rumah besar, menuruni tangga, lalu keluar menuju halaman. Kakinya seperti tidak menyentuh tanah, hanya satu yang ada di pikirannya, selamat. Sesampainya di luar rumah, ia terus berlari menuju jalan besar. Nafasnya terengah-engah, tapi ia tidak peduli. Malam itu terasa panjang, namun akhirnya ia berhasil meninggalkan rumah besar penuh kengerian itu. Keesokan harinya, suasana kampung kota itu geger. Berita menyebar cepat, Pak Wiryo ditemukan meninggal di kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Katanya tubuhnya kering, seperti mayat berhari-hari, padahal malam sebelumnya masih segar bugar. Rumah besar itu mendadak kosong. Para pembantu pergi satu persatu, tidak ada yang mau tinggal. Harta benda juragan kaya itu diperebutkan oleh kerabatnya, tapi orang-orang bilang sebagian besar hilang begitu saja. Ada yang percaya lenyap di telan gaib, ada juga yang bilang sudah dibawa kabur orang dalam. Raka tidak ingin tahu lebih jauh. Ia hanya bersyukur masih hidup. Beberapa hari setelah kejadian, ia memutuskan pulang ke desa. Tidak ada harta yang ia bawa, hanya pakaian seadanya dan tubuh yang masih utuh. Perjalanan pulang terasa panjang. Setiap kali ia mengingat kamar itu, tubuhnya merinding. Tapi begitu melihat jalan setapak menuju rumahnya, hatinya lega. Ia berlari kecil, ingin segera bertemu dengan orang tuanya. Sesampainya di depan rumah, bapaknya sudah menunggu di teras. Lelaki tua itu seperti tahu anaknya akan pulang hari itu. Begitu melihat Raka, ia langsung berdiri dan memeluknya erat. Raka tidak bisa menahan tangis. "Pak, Raka hampir mati, hampir jadi korban," katanya terbata-bata. Bapaknya hanya mengusap kepala anaknya, menepuk bahunya pelan. "Sudah nak, yang penting kamu pulang selamat. Bapak sudah bilang, doa itu bukan sekedar ucapan, itulah pelindung yang sebenarnya." Raka mengangguk, masih terseduh. Ia baru benar-benar mengerti maksud wejangan itu. Semua yang diajarkan bapaknya sederhana, wirid, doa, dan keyakinan. Tapi justru itulah yang menyelamatkannya di saat maut hampir menjemput.
Malam itu, ia tidur di rumah desa dengan hati tenang. Tidak ada gamelan gaib, tidak ada bayangan hitam, tidak ada bau kemenyan, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menyejukkan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kematian Pak Wiryo sampai juga ke telinga warga desa. Banyak yang tidak percaya, karena selama ini juragan itu dikenal kaya raya dan dihormati. Tapi ada juga yang berbisik-bisik, mengaitkannya dengan pesugihan yang memang sudah lama jadi bahan gosip. Raka hanya diam. Ia tidak mau bercerita detail, bukan karena takut, tapi ia sadar bahwa menceritakan semua bisa membuat orang lain malah penasaran dan ikut terjerumus. Baginya, cukup dirinya saja yang mengalami kengerian itu. Sejak saat itu, hidup Raka berubah. Ia tidak lagi tergoda oleh janji kemewahan. Ia lebih menghargai doa, wejangan orang tua, dan keselamatan diri. Ia belajar bahwa kekayaan instan selalu ada harga yang harus dibayar, dan seringkali nyawa manusia jadi taruhannya. Malam demi malam, ia kembali rutin membaca doa sebelum tidur. Kali ini bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa doa adalah benteng yang selalu ia butuhkan. Di pelukan keluarganya, Raka menemukan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan di rumah besar juragan kaya itu. Meski hidup sederhana, ia merasa lebih berharga karena bisa menjalani hari tanpa dihantui rasa takut. Dan setiap kali ia mengingat kejadian di malam Jumat itu, ia hanya bisa bersyukur pada satu hal, wejangan bapaknya telah menyelamatkan nyawanya.